semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan mengajarkan kalian mengenai Python. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Aku kali ini akan membahas jenis-jenis tipe data dalam Python terlebih dahulu. Nah, tipe data dari Python yang akan kita pelajari di sini adalah ada tiga, yaitu angka, teks, dan eh, true or false. Nah, pertama kita masuk ke dalam tipe data angka. Kalau tipe data angka ini dia dipecah menjadi tiga, tapi kali ini aku cuma bahas dua aja. Nah, kalau tipe data angka ini, dia itu ada yang namanya integer. Nah, integer itu yang ini. Nah, integer itu adalah bilangan bulat, kayak 1, 2, 3, -3, -5, -5, Nah, itu tuh termasuk ke dalam bilangan bulat. Atau kalau nama datanya di dalam Python itu disebut sebagai integer. Nah, kalau tipe data selanjutnya itu adalah float. Nah, float ini adalah tipe data angka yang dipakai untuk bilangan desimal. Contohnya tuh seperti 3,14, 0,5, 2,7, 3,6, dan lain-lain. Nah, itu adalah tipe data float. Nah, kompleks ini kita skip dulu ya. Nah, selanjutnya adalah tipe data teks. Nah, tipe data teks ini disebut atau dinamai sebagai string. Jadi, um, tipe data string ini biasanya tuh kita mulai dengan menuliskan tanda petik. Kayak gini. Jadi bisa petik 2 atau petik 1. Nah, kalau kita udah menulis tanda petik ini, berarti kita secara tidak langsung udah memulai tipe data string, udah memulai tipe data teks. Nah, kalau misal kita mau nulis spasi di dalam tipe data string ini bisa banget. Nah, lanjut ke dalam tipe data boolean. Kalau boolean ini adalah tipe data yang menyimpan nilai kebenaran atau seperti true dan false. Nah, biasanya ini dia dipakai di dalam if dan else. Nah, lanjut ke dasar-dasar dalam Python. Nah, dasar-dasar pemrograman dalam Python itu ada yang bakal kita bahas di sini ada tiga. Nah, pertama yaitu adalah value dan variable. Nah, value dan variable ini adalah satu kesatuan. Jadi, variabel itu pengertiannya adalah wadah atau tempat menyimpan data. Jadi, lanjut aja dulu. Value itu adalah data yang disimpan di dalam wadah tersebut. Nah, simpelnya tuh gini. Misal nih, aku punya mangkok. Dan aku isi mangkok itu tuh dengan sereal karena aku mau makan. Nah, berarti mangkok itu adalah termasuk sebagai wadahnya. Atau kalau dalam Python dia itu disebut sebagai variabel. Nah, sedangkan sereal yang aku masukin ke dalam mangkoknya itu disebut sebagai value atau nilai di dalamnya. Jadi simpelnya variabel ini adalah wadahnya dan value ini adalah nilainya. Misal nih, aku mau ngebuat data umur kita. Nah, berarti kita tentuin dulu nih variabel atau wadahnya itu kayak gimana. Ya kalau misal kita mau buat data tentang umur, ya berarti kita tinggal tulis aja. Data variabelnya kan otomatis umur atau wadah yang mau kita tuliskan berarti umur. Wadah nilai yang mau kita tampung kan umur kan. Nah, kita tulis aja berarti variabel sini adalah umur. Nah, selanjutnya kita buat value-nya. Misalnya aku mau ngebuat umurku sendiri. Umurku sekarang 15. Ya udah, berarti aku tulis value-nya di situ. Value-nya adalah 15. Nah, terus gimana cara menjalankan perintah ini? Kan kalau misal kita play, dia tuh nggak bakal muncul apa-apa kan? Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan command print. Print apa? Print variabelnya. Variabel umur. Nah, kalau kita klik, kalau udah kita print, pasti codingannya ini bakal jalan. Nih, nah dia bakal munculin nilai dari nilai yang ditampung sama variabelnya. Karena di sini nilai yang ditampung adalah 15, berarti yang dimunculin ya angka 15, kayak gitu. Nah, terus dalam penamaan variabel itu juga ada aturannya. Nah, variabel itu tidak boleh diawali pertama adanya karakter awal. Jadi, misal kalian nulis variabel pakai koma kayak gini.
terus kalian mau ngeprint, ya nggak bisa, dia nggak bakal jalan. Kecuali kalau misal kalian pakai underscore kayak gini, sorry, kecuali misal kalian pakai garis bawah kayak gini. Nah, itu baru bisa. Kenapa? Karena kalau garis bawah di dalam Python itu diasosiasikan sebagai penggantinya spasi. Karena kalau misal kita nulis kita mau ngebuat sebuah data kayak kayak misal variabel ini, kita tuh nggak bisa semata-mata nulis spasi kayak gini. Dia nggak bakal jalan. Bisanya kita pakai garis kayak gini, garis bawah. Nah, makanya ini tuh nyambung ke spasi dan simbol. Jadi, kita tuh nggak boleh pakai simbol atau spasi karena nggak bakal bisa jalan. Data kita atau codingan kita itu nggak bakal bisa jalan. Nah, terus ada juga yang namanya tuh case sensitive. Nah, case sensitive ini adalah kalau misal di dalam Python, di dalam penamaan variabel, huruf kecil sama huruf besar itu dibedakan. Nah, misal nih, kalian mau ngebuat data umur. Nah, ini kan aku udah ngebuat data umur yang huruf kecil nih. Terus misal aku mau nambahin data lagi nih. Aku mau nambahin data umurnya, aku mau nambahin umur 16 nih, contoh. Nah, tapi waktu kalian nulis umur ini, kalian kepencet caps lock. Nah, terus kalian mau print. Nah, waktu kalian print, yang muncul tuh cuma 15. Padahal kan kalian maunya 16-nya juga muncul. Nih, kalau misal kalian kalau kalian menulisnya sama-sama nggak caps lock, dia bakal munculin datanya juga. Data yang paling baru, data yang paling baru. Nah, sedangkan kalau kalian nulis caps lock, dia tuh ngedeteknya bakal variabel yang berbeda. Jadi yang pakai caps lock ini sama yang pakai caps lock ini sama yang nggak pakai caps lock ini adalah dua variabel yang berbeda. Jadi kalian harus hati-hati waktu menulis. Nah, lanjut ke list. Nah, list itu adalah tipe data koleksi yang dapat menyimpan banyak item dalam satu variabel. Misal nih, tadi kan aku mau ngebuat umur gini nih. Nah, tapi kan kalau misal aku nulis kayak gini, tadi kan kita udah coba. Dia malah cuma munculin, waktu di print dia tuh cuma munculin data paling terbarunya. Nah, karena aku mau ngebuat 15 sama 16, ya berarti kita tinggal buat yang namanya tulis. Untuk apa? Untuk menampung beberapa data atau beberapa nilai ya simpelnya, beberapa value gitu. Nah, kita cara pakai list itu kita tinggal pakai kurung tegak kayak gini, terus kita tulis data selanjutnya kita adalah 16. Nah, koma ini biasanya dipakai atau difungsikan untuk memisah. Karena kalau kita nulis 15, 16 langsung gini kan dia pasti bakal gabung kan. Nih, kayak gini dia bakal munculnya 15, 16, ya nggak? Nah, makanya koma ini dipakai untuk membedakan value-nya. Nah, di sini kan berarti 15 sama 16. Nah, waktu kita print, yang muncul ada dua data, kayak gitu deh simpelnya. Nah, terus list tuh nggak cuma sampai situ. Nah, ada operasi dalam list atau operasi dasar pada list. Nah, operasi dasar pada list ini ada dibagi menjadi tiga, yaitu ada indexing, appending, dan slicing. Nah, kalau indexing ini, dia itu berguna untuk mengakses item berdasarkan posisi. Nah, biasanya indeks itu dimulai dari nol. Jadi, dia itu kayak untuk kita menentukan posisi. Misal nih, aku punya 3 data nih. Ini ditambahin 17 nih. Nah, aku mau, kan kalau misal kita ngeprint gini aja kan yang muncul langsung 3 ya. Tapi aku tuh pinginnya munculnya tapi itu aku pingin munculinnya cuma 15 sama 16. Ya, berarti kita pakai yang namanya indexing itu. Nah, caranya itu adalah dengan kita menuliskan variabelnya. Nah, variabelnya di sini kan umur, berarti kita tulis aja. Terus kita buat dalam kurung. Nah, tegak kurung. Terus kita tulis aja nih 0 0 di sorry 0 dibanding data keberapa yang mau kita munculin. Di sini kan data kedua. Berarti sorry berarti kan sorry, jadi ada kesalahan sedikit nih. Nah, jadi kalau misal kita mau ngebuat indexing ini, kita tuh cukup ya, kita tuh munculinnya dengan print dulu. Nah, kita ngeprint dulu ini, kita print, terus baru kita masukin variabelnya. Nah, baru nih kita taruh tegak kurungnya. Kan
Nah, kalau misal di dalam indeks itu dia data pertama itu anggapannya adalah 0. Jadi 0, 1, 2, 0, 1, 2. Berarti kalau misal kita mau munculin 15 sama 16 doang, kan indeksnya itu dimulai dari 0. Berarti kita tulisnya 0 dibanding data ke, kalau 16 ini kan data ke 2, berarti 1, 2 kan. Berarti dia 2. Berarti kita tinggal tulis. Nah, nanti yang muncul adalah cuma 15 sama 16. Simpel kan? Nah, lanjut. Ada yang namanya tuh appending. Nah, appending ini itu dipakai buat menambahkan item baru ke posisi akhir list. Nah, misal nih, aku kan tadi punya angka 15, 16, 17. Nah, aku tuh pingin nambahin angka 18 deh. Tapi gimana caranya? Nah, caranya itu adalah dengan kita menggunakan append. Nah, cara menggunakannya itu adalah dengan kita menuliskan variabelnya. Kalau di sini variabelnya adalah umur, sama rumusnya yaitu adalah append. Nah, terus kita buat dalam kurung ini untuk menuliskan untuk mengisi simpelnya tuh kayak biar uh, kita tuh tahu, biar dia tuh tahu data apa yang mau kalian tambahin. Kalau misal di sini kan data yang kalian mau tambahin tuh seperti apa. Nah, misal nih, di sini aku mau nambahin angka 18. Ya udah tinggal aku tulis 18. Nah, nanti waktu dia di print bakal muncul angka 18 karena apa ini sebenarnya kayak nambahin kayak add gitu. Jadi muncul deh 18. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngedit lagi datanya kayak gini. Misal kayak kita udah ke bawah banget nih, terus data variabelnya tuh udah atas banget dan kita nggak mungkin dong scroll lama banget gitu scroll. Nah, caranya itu adalah dengan kita menuliskan di kolom paling terakhir atau kolom paling bawah gitu, kita tulis aja langsung variabel, terus kita append, terus kita tambahin uh, data yang atau nilai yang mau kita tambahin. Nah, kalau misal by the way, kalau misal kalian mau nambahin teks, misal jadi variabel ini nggak cuma angka, sorry, value ini nggak cuma angka, tapi juga bisa uh, dalam bentuk data string. Nah, kalau misal kalian mau nambahin string, kalian harus pakai yang namanya tuh petik kayak gini. Nah, kalau kalian pakai petik, nanti karena kalau nggak ada petik, dia nggak bakal bisa gitu, stick gini. Nah, ntar dia muncul. Gitu deh, simple. Simple kan? Nah, lanjut, ada juga yang namanya itu slicing. Nah, slicing ini lumayan mirip sama indexing tadi. Nah, bedanya itu dia mengambil potongan. Nah, kenapa beda? Jadi, kalau misal indexing tadi kan kita harus mulai dari data pertama ya. Nah, kan kalau misal nih, aku kan punya 4 data sekarang. Tapi aku tuh nggak mau nampilin 15. Aku tuh cuma pingin nampilin data 16 sama 17 ini. Nah, data 16 17 ini kan masuk ke data kedua sama data ketiga. Nah, kita tinggal tulis aja rumusnya. Nah, rumusnya tuh mirip kayak tadi, tapi bedanya ya nolnya aja bedanya gitu. Nah, bedanya tuh kayak ini aja, nol banding perbandingannya aja gini. Nah, kita tulis aja, berarti karena kita mau munculinnya 16 sama 17, berarti berarti kita tulis aja nih data ke berapa. Nah, karena 16 17 ini adalah data ke gini, kita hitung aja. Karena tadi kan kalau kalau dalam kalau dalam indexing tadi kan data pertama itu dimulai dari 0. Berarti kita hitung aja nih. 15 kan sama dengan 0 nih. Data ke 0. Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, berarti perbandingannya adalah 1 dibanding berapa? Dibanding 2. Berarti dia tuh 1 dibanding 3. Nah, kenapa dibanding 3? Karena dia itu data ketiga. Jadi kalau misal 0 ini adalah masuk ke posisinya. Posisinya tuh berarti 0 gitu. Dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misal nilainya tuh kan nilai ke 1, 2, 3. Nah, berarti dia tuh masuk ke 3 gitu. Nah, ini tinggal kita print aja. Nah, nanti yang muncul itu cuma data ke 16, 17 sesuai sama yang aku mau. Nah, lanjut kita ke if dan else. Nah, kalau dalam if dan else ini, pertama kita bakal bahas if-nya. Nah, jadi
If else ini simbolnya adalah percabangan. Nah, percabangan if itu dipakai buat mengeksekusi kode kalau misal nilainya itu adalah benar. Nah, misal nih, em, contoh nih, aku misal sekarang cuacanya lagi hujan. Nah, misal nih, aku mau ngebuat kalau misal hujan, kalau misal kondisi hujan gitu. Nah, berarti if cuacanya sama dengan hujan, if cuaca sama dengan hujan, berarti kita print membawa payung gitu. Kita print bawa payung. Nah, terus misal nih, cuacanya mendung. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tuh harus pakai kondisi elif. Elif ini dipakai untuk mencatat kondisi lain yang kalau misal kondisi sebelumnya atau kondisi if-nya itu salah. Nah, berarti kita pakai aja nih elif cuaca sama dengan mendung, berarti kita print bawa jaga-jaga bawa payung gitu. Jaga-jaga bawa payung gitu. Nah, terus kalau misal cuacanya cerah gimana? Ya, kita pakai yang namanya tuh else, yaitu adalah pilihan terakhir. Kalau misal kedua opsi cuaca ini salah, karena dia nggak hujan, dia juga nggak mendung. Nah, berarti kita pakai yang else, yaitu adalah pilihan terakhir. Nah, di sini kita tulis saja else berarti, oh, sorry, sorry. Nah, di sini ada satu part yang aku lupa nih, yaitu kalau misal kita membuat data if, elif, dan else, kita harus nambahin titik dua kayak gini. Nah, nanti baru deh dia bisa di print, sorry. Aku lupa soal ini. Nah, terus kita benerin aja dulu. Nah, kalau ini berarti kalau else kita nggak perlu tulis lagi nih cuaca sama dengan panas, nggak usah, karena dia kan adalah opsi terakhir gitu. Opsi terakhir kalau semuanya tuh udah salah gitu. Nah, berarti tinggal kita print aja, nggak usah bawa payung gitu. Nah, buat make if, elif, dan else ini, karena kan kalau misalnya kita ngeprint kayak gini kan nggak mungkin ya, pasti nggak bisa kan. Nah, buat kita pakai ini, kita harus pakai data namanya itu integer. Kita harus pakai tipe data integer. Nah, eh, integer itu dipakai buat apa? Integer itu dipakai buat menginput sesuatu gitu. Menginput biar codingnya itu bisa jalan. Jadi kita tuh simpelnya kayak kita bisa menginput cuacanya. Misal cuacanya sekarang lagi hujan, kita cuacanya lagi mendung atau lagi panas gitu. Nah, eh, kalau misal kita nulis itu, kita input itu, nanti bakal muncul nih perintah bawa payung, jaga-jaga bawa payung, dan nggak usah bawa payung ini. Nah, buat ngebikin data input ini kita tinggal tulis aja input. Cuaca, kita tulis dulu variabelnya. Cuaca sama dengan input. Kita tulis nih cuaca cuaca hari ini gitu. Nah, nanti kalau dia dijalanin, oh jangan lupa nih, dia ini tipe data float, float, integer atau string. Nah, karena di sini dia tipe datanya string ya, berarti kita tulis nih string. Gitu. Baru kita bisa input cuaca hari ini. Nah, kan di sini masih belum bisa jalan. Kenapa tuh? Nah, kalau kita mau ngejalanin, kita harus nulis yang namanya itu type variabelnya. Karena kalau misal kita nggak input kayak gini, tapi kita nggak bisa nulis, ya percuma nggak sih? Nah, berarti kita tulis aja nih, type cuaca. Nah, udah deh, tinggal kita jalanin. Nah, tinggal kita tulis aja nih, type A, atau type variabelnya. Nah, ini tinggal kita tambahin nih sama dengannya. Terus kita jalanin. Tadi type A-nya nggak usah ya, ternyata. Nah, sekarang kita jalanin. Nah, di sini kita tinggal nge-input cuacanya. Nah, karena sekarang misalnya cuacanya lagi mendung. Berarti ada perintah untuk jaga-jaga bawa payung. Nah, misal cuacanya hujan nih. Nah, ada perintah untuk bawa payung. Nah,
Atau misal cuacanya panas nih, panas terik, ya Anda perintah nggak usah bawa payung. Nah, dia tuh bakal muncul gitu cabangannya. Nah, terima kasih. Jadi itu aja materi yang bisa aku ajari mengenai Python. Sampai di sini aja. Nah, ini adalah image source yang aku dapatkan. Terima kasih. Maaf, maaf apabila banyak salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.